Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan Bun Surgawi pagi ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Allah dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Karena panjang saya tidak membacakannya. Dan saya berikan tema yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Dan salah satu kuasa kebangkitan Kristus yaitu berkuasa membangkitkan iman yang lemah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat yang 13 sampai 35 itu cerita tentang dua murid Yesus, yang satu namanya Kleopas, yang kecewa ketika Yesus mati, dan bahkan kemudian dia mendengar katanya Yesus itu bangkit. Padahal sebelumnya dia percaya Yesus itu adalah seorang nabi yang berkuasa atas pekerjaannya dan perkataannya. Dan mereka ini sangat punya harapan untuk segera membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Tapi nabi yang berkuasa itu, berkuasa atas perkataannya, kok akhirnya tidak punya kuasa. Karena Yesus kemudian jelas diadili, kemudian Yesus digebukin, disalibkan. Mengapa tidak bela dengan perkataannya gitu? Kan dia ngomong saja, mati lu, akan mati gitu ya ini. Karena dia percaya Yesus itu berkuasa. Pekerjaannya, perkataannya berkuasa, dikata-katanya berkuasa. Apa yang dikatakan terjadi. Mengapa tidak ngomong sama Pilatus, kalau kamu menghukum aku, kamu celaka kamu. Mengapa tidak ngomong para imam-imam itu, kalau kamu terus melakukan seperti ini, kamu mati kamu. Kan mati sudah. Sakit kusta kamu, menderita. Itu saja. Dia punya keyakinan bahwa perkataan Yesus itu berkuasa. Tapi mengapa tidak berkuasa membela dirinya ketika dianiaya, disalibkan dan mati, tapi anehnya kok bangkit gitu. Nah, ketika itulah Yesus menemani dia. Tiba-tiba Yesus muncul sudah. Yesus sudah bangkit itu muncul dan bertanya, ada apa? Kan dia sedang asik cerita. Lalu dia cerita tentang Yesus itu. Dia dulu percaya Yesus itu nabi yang berkuasa dengan perkataannya dan pekerjaannya. Yesus itu sesungguhnya kami mengharapkan segera membebaskan bangsaku ini dari penjajahan Roma. Yesus berkata, hai kamu orang yang bodoh, nggak percaya dengan isi kitab suci, nggak percaya apa yang dikatakan para nabi. Lalu Yesus mulai menceritakan tentang dirinya sendiri, yang sudah tertulis di Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi. Kalau sekarang sudah sampai kitab Wahyu. Dan rupanya ketika Yesus bercerita tentang dirinya yang tertulis dalam Alkitab itu, iman mereka berkobar-kobar. Kemudian karena sudah malam, dia meminta Yesus singgah ke rumahnya. Yesus mau, dan kemudian Yesus ngajak makan bersama. Ketika mau makan bersama, Yesus mengambil roti. Mereka lihat, itu Yesus. Tapi kemudian Yesus menghilang. Dan kemudian dua orang itu berdialog. Dia berdialog mengatakan ini. Ya. Ayat yang ke-32. Kata mereka seorang dengan yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara tentang kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Imannya berkobar-kobar ketika Yesus menerangkan isi kitab suci tentang diri Yesus dari Kejadian sampai Maleakhi.
inilah saudara, kuasa kebangkitan Kristus yang membuat iman yang loyo itu kemudian berkobar-kobar saudara, karena mendengarkan firman Tuhan. Kalau saya dan saudara juga mendengar firman Tuhan, iman kita juga akan berkobar-kobar seperti orang Emmaus yang lemah kemudian menjadi semangat lagi. Dan saking semangatnya, kemudian dia bangun dan kembali ke Yerusalem walaupun perjalanan 7 mil. Pulang pergi berarti 14 mil, dan kalau pulang lagi berarti menjadi 21 mil. Dia berkobar-kobar sampai ketemu murid-murid Yesus dan bercerita dengan semangat bahwa dia telah melihat Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu. Dia sudah berdialog, ngobrol. Saudara, luar biasa. Itu sebabnya saudara, jikalau iman saudara sudah lemah, Kristus berkuasa membangkitkan iman saudara. Karena dia sudah bangkit dari antara orang mati. Asal saudara mau dengar firman Tuhan, mau terus mendengar firman Tuhan, maka iman saudara bangkit. Kalau iman saudara loyo dan terus mau mendengar firman Tuhan, iman saudara berkobar-kobar, berkobar-kobar, dan saudara juga berkobar-kobar untuk bercerita tentang Yesus Kristus yang nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita senantiasa.